Jika kalian memasukkan data pada tabel ini seperti ini, maka progress bar-nya juga akan berubah menyesuaikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian belajar Excel. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat progress bar, di mana teknik ini bisa kita gunakan untuk melihat progres dari sebuah data dengan cara membuat sebuah bar yang berubah secara dinamis sesuai dengan data yang berada pada sel tersebut. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini atau mengirimkan email kepada kami jika ada pertanyaan melalui link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data nilai ujian dari SMPN Jarang Mandi. Kita akan menghitung jumlah siswa yang nilainya sudah diinput pada range B10 sampai dengan F27 dan menampilkannya pada range B5 sampai dengan F8. Untuk memulai, kita bisa mengisi keterangan pada kolom F dengan mengisikan sudah jika nilai pada kolom E sudah ada dan mengisikan belum jika sel pada kolom tersebut masih kosong. Kita arahkan kursor pada sel F11 lalu ketikkan sama dengan if buka kurung. Untuk logical test, kita isi dengan isBlank buka kurung. Untuk value, kita isikan sel E11 dan tutup kurung untuk mengakhiri fungsi isBlank. Fungsi isBlank ini akan melakukan pengecekan apakah pada sel E11 sel tersebut blank ataukah sudah berisi data. Fungsi ini akan memberikan nilai true jika sel yang kita masukkan sebagai value tidak berisi apapun atau blank, dan akan menghasilkan nilai false jika sel tersebut sudah berisi data. Titik koma, lalu untuk value if true kita isikan belum, titik koma lagi, dan untuk value if false kita isikan sudah. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if dan tekan enter. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Sekarang kita beralih ke tabel progres pengisian pada range B5 sampai dengan F8. Di sini kita akan menghitung jumlah siswa pada masing-masing tugas. Untuk menghitungnya kita bisa menggunakan fungsi COUNTIF. Kita arahkan kursor pada sel D6 lalu ketikkan sama dengan COUNTIF buka kurung. Untuk range, masukkan range yang memuat tugas yang akan kita gunakan sebagai kriteria, yaitu D11 sampai dengan D27. Tekan F4 untuk mengunci referensi yang kita masukkan. Sedangkan untuk kriterianya kita masukkan nama tugas pada sel C6. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan dihasilkan data seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, kita copy formula yang sudah kita ketikkan dengan cara blok range D6 sampai dengan D8, lalu tekan CTRL plus D untuk menduplikat formula ke bawah. Beralih ke kolom E. Di sini kita akan menghitung jumlah siswa yang nilai tugasnya sudah masuk. Untuk melakukannya kita bisa menggunakan fungsi COUNTIFs. Kita arahkan kursor pada sel E6 lalu ketikkan sama dengan COUNTIFs buka kurung. Untuk kriteria range 1 kita isikan range yang memuat tugas yaitu range D11 sampai dengan D27. Tekan F4 untuk mengunci referensi tersebut. Titik koma. Untuk kriteria 1 kita masukkan tugas pada sel C6. Titik koma lagi. Untuk kriteria range yang kedua, kita masukkan range yang memuat data apakah nilainya sudah masuk atau belum. Kita masukkan range F11 sampai dengan F27 dan tekan F4 untuk mengunci. Lalu tekan titik koma. Untuk kriterianya, karena kita akan menghitung angka yang sudah masuk, maka kita ketikkan sudah. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi COUNTIFs dan tekan enter. Maka akan dihasilkan data sebagai berikut. Duplikat formula yang baru kita ketikkan tersebut pada dua sel di bawahnya. Selesai dengan kolom E, kita berlanjut pada kolom F. Di kolom ini kita akan menampilkan persentase jumlah data yang sudah masuk dan disertai dengan progress bar. Pertama-tama
kita menghitung persentase data yang sudah masuk dengan membandingkan nilai yang sudah masuk dengan banyaknya jumlah murid. Kita arahkan kursor pada sel F6 dan ketikkan sama dengan E6 dibagi dengan D6 dan tekan enter. Lalu duplikat formula tersebut ke bawah, maka akan dihasilkan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan progress bar berdasarkan angka pada sel di kolom F ini. Kita blok range F5 sampai dengan F8 dan tekan conditional formatting. Arahkan pada data bars dan pilih more rules, sehingga akan ditampilkan Windows baru berjudul New Formatting Rules seperti ini. Pada bagian edit the rule description, untuk minimum dan maksimum masing-masing kita ganti dengan number, dan value untuk minimum dan maksimum masing-masing adalah 0 dan 1. Untuk mengganti color dan border pada data bar yang akan kita munculkan, kita bisa mengubahnya pada pilihan fill dan border di bawah. Kali ini saya akan menggunakan fill color menjadi warna hijau dan bordernya menjadi warna biru. Tekan OK, maka progress bar sudah dimunculkan seperti ini. Jika kalian memasukkan data pada tabel ini seperti ini, maka progress bar-nya juga akan berubah menyesuaikan seperti ini. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.